Happy Sunday adik-adik, ketemu lagi kita di HMPT hari ini. Kakak mau mengajak kalian untuk ibadah bareng nih. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nggak lupa juga kalian harus siapin Alkitabnya untuk nanti bisa ikut merenungkan dan membaca firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Selamat hari Minggu. puji syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya yang kita terima pada hari ini, kita boleh bangun dan beribadah PT hari ini. Semoga kita selalu dalam pernyataan Tuhan dan diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Baiklah, kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau angkat nyanyian pembuka dan adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama hingga yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari ini adalah hari Minggu, hari di mana kita seharusnya memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai IHMPT kita pada hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini, kiranya Engkau sertai ibadah hari ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 45 ayat 2 sampai 6. Yang tercetak keluar dibaca oleh kakak, yang tercetak ke dalam dibaca oleh Kak Yosi dan teman-teman. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelek di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pandanganmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu, Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. peri kemanusiaan dan keadilan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita memasuki firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kalintang ya adik-adik. Namun sebelum itu marilah bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Halo adik-adik, nah kita sekarang nih mau belajar firman Tuhan ya adik-adik. Nah sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami bisa duduk diam, tenang, dan mengerti akan sebagian firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk bacaan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16 yang berbunyi demikian. Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Oke, kita ingin membahas tentang konteks di Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Di mana di sini kalau kita lihat di sini Tuhan tuh ingin kita itu mempunyai identitas. Nah, di sini identitas seperti apa sih yang Tuhan inginkan, Tuhan Yesus inginkan? Di sini tuh ada dua. Yang pertama ada garam dunia, yang kedua adalah terang dunia. Nah, kita bahas dulu garam dunia. Nah, kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh deh dari garam dunia, tapi bayangkan garam yang di dapur adik-adik, nah gitu kan. Bayangkan kalau misalnya di dapur adik-adik itu, atau misalnya di dunia inilah nggak ada garam sama sekali, pasti makanannya tuh pasti terasa hambar ya, nggak ada rasa asin sama sekali, itu nggak ada. Atau mungkin di beberapa tempat atau beberapa daerah yang belum punya kulkas, belum punya teknologi, itu masih memakai garam sebagai pengawet makanan. Bayangkan mereka tidak bisa mengawetkan makanan karena tidak ada garam di dunia ini. Nah, di sini ada tiga hal yang ingin tekankan kenapa kita harus menjadi garam dunia. Emang garam itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Yang pertama, kalau kita lihat nih ya adik-adik, garam itu berwarna apa? Nah, garam itu berwarna putih dan bersih. Nah, itu kalau kita melihat warna putih bersih, berarti kita melihat tuh kayak garam itu seperti murni, suci, seperti itu. Nah, kalau misalnya garam itu murni gitu kan, berarti kan diharapkan kita itu harus seperti garam yang murni. Nah, di beberapa orang zaman dulu ya, orang Romawi, orang Yahudi gitu kan, mereka menggunakan garam-garam ini tuh sebagai korban bakaran. Kenapa? Karena garam itu melambangkan kemurnian. Nah, kita sebagai anak Tuhan diharapkan untuk tetap suci, tetap murni, tetap bersih. Nah, gimana ya cara untuk tetap murni, tetap bersih gitu? Yang pertama, kita jauhlah dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti apa sih yang tidak diinginkan Tuhan itu? Yang pertama itu memakai narkoba. Yang pertama, gak usah jauh-jauh lah, mungkin merokok gitu. Seperti itu hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, atau yang merusak tubuh kita, yang merusak kemurnian kita, seperti itu. Nah, yang kedua adalah garam ini di beberapa tempat atau zaman dulu belum ada kulkas ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita mengawetkan makanan, kita tuh harus naburin garam gitu. Jadi supaya makanan itu nantinya bisa digunakan kembali, kita harus menggunakan garam. Nah, jadi kalau misalnya zaman dulu ini karena tidak punya teknologi seperti sekarang ya, kalau sekarang mungkin kita punya kulkas gitu, kalau makanannya mau diawetin ya kita taruh kulkas, kita taruh freezer. Nah, tapi bayangkan zaman dulu tuh belum ada kulkas, jadi belum ada tuh yang namanya bisa ngawetin makanan pakai kulkas. Jadi
kita ngawetin makanan ya menggunakan garam. Nah, garam di sini itu juga sebagai membersihkan gitu lah, membersihkan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, di ibu-ibu itu atau mama-mama kalian itu kadang-kadang pakai garam tuh untuk membersihkan sayur-sayuran. Mungkin ada ulatnya, jadi biar ulat-ulatnya itu pada keluar, biar bersih gitu kan ya. Nah, mereka itu merendam sayuran itu menggunakan garam. Berarti kalau misalnya kita sebagai pembersih, sebagai pengawet gitu, kita diharapkan seperti apa sih gitu? Pertama, kita diharapkan sebagai mungkin kita tidak merusak lingkungan gitu. Pertama, kita tidak merusak lingkungan. Nah, contoh untuk tidak merusak lingkungan itu seperti apa gitu kan? Hal kecil aja deh, seperti buang sampah. Banyak mungkin yang masih buang sampah secara sembarangan. Nah, kalau misal kita buang sampah sembarangan itu merusak lingkungan. Apa? Jadi banjir, lingkungan jadi tercemar, jadi bau sampah seperti itu. Jadi sebagai anak Tuhan yang pertama kita lakukan adalah mungkin kita tidak merusak lingkungan, tidak kita buang sampah sembarangan. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi di jalan gitu ya, lihat bunga lucu asal petik gitu kan, nah, itu juga termasuk merusak lingkungan gitu kan. Kita asal petik aja terus dibuang gitu aja, jadi kan tanaman itu jadi rusak gitu kan. Kalau misalnya kita menjaga lingkungan gitu kan, nah kita juga sebagai pengawet lingkungan ini, jadi kita tuh ibaratnya garam. Jadi kan kalau garam tadi kan dibilang kalau misalnya mengawetkan makanan, nah kita mengawetkan lingkungan ini gitu kan, lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita sekitar kita untuk tetap terjaga dan tidak hancur seperti itu. Kalau misalnya yang ketiga nih, garam itu tadi seperti bilang, garam itu rasanya kayak apa sih gitu. Garam itu rasanya asin kan gitu kan. Nah, berarti garam itu memberikan rasa pada kita. Jadi kalau misalnya kita ngasih garam ke masakan gitu lah ya, berarti masakan itu kan menjadi asin gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain gitu kan, itu kita memberikan rasa terhadap orang tersebut gitu. Jadi misalnya pertama kita ketemu tetangga kita ya, mungkin kita nggak ketemu dalam jangka dekat, mungkin di pagar, antar pagar gitu ya, mungkin kayak selamat pagi ibu, selamat pagi tante, selamat pagi om, coba memberikan salam gitu kan. Oh, mungkin yang diberikan salam jadi kayak wah, jadi senang gitu kan, kayak oh si Lintang baik banget ya memberikan salam, jadi dia bahagia gitu, ada yang memberikan salam gitu. Atau mungkin lagi orang sedih gitu kan, ada orang sedih gitu, mungkin sekarang nggak bisa secara langsung kita bertemu gitu kan, kita video callan atau mungkin kita telepon kayak ya ampun yang sabar ya gitu, memberikan nasihat, atau mungkin sebagai pendengar yang baik aja gitu. Jadi kita memberikan rasa aman terhadap teman kita tersebut. Atau mungkin kita bisa teman-teman kita nih ya yang mungkin terkena COVID gitu, jadi harus isolasi mandiri gitu kan, mereka tidak bisa keluar rumah, kita bisa memberikan dukungan berupa mungkin kita bisa ngirim makanan, kita bisa mengirim sembako gitu kan. Mereka jadi merasa wah, teman-teman aku peduli ya gitu kan, mereka merasa aman dan merasa ada kebahagiaan dari situ. Jadi kita bisa memberikan kenyamanan, keamanan sebagai bentuk rasa asin itu gitu kan. Nah, yang pertama itu tadi udah garam ya adik-adik. Nah, yang kedua ini kalau kita lihat di konteks Matius 5 ini ayat 13 dan 16 ini ada yang menyebutkan kata terang dunia. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi mati listrik ya, lagi mati listrik nih, berarti kan semua gelap gitu. Bayangkan kalau misalnya adik-adik nggak punya senter, nggak punya lampu emergensi, nggak punya lilin, nggak punya apapun yang berbau menghasilkan cahaya terang, berarti kan kali adik-adik ini pasti gelap-gelapan. Kalau misalnya adik-adik gelap-gelapan di dalam rumah nggak bisa lihat apa-apa, pasti kalau jalan kebentur, kalau jalan ke sini kebentur, jatuh gitu kan ya.
kita diharapkan sebagai orang Kristen tuh punya terang. Jadi mungkin kita bisa menjaga orang lain atau menjaga diri kita gitu kan, untuk mungkin tidak salah jalan atau mungkin bisa jadi pemimpin gitu. Nah, yang pertama itu terang itu yang diharapkan kita tuh adalah terang yang dapat dilihat. Nah, maksudnya apa sih Kak? Ya terang ya dapat dilihat, betul nggak sih kan? Tapi maksudnya di sini adalah gini, umpamanya kalau misalnya kalian mati lampu gitu kan ya, terus abis itu kalian nyalain lilin gitu kan, pasti kalian naruh lilin itu di tempat yang terlihat gitu ya, misalnya di meja atau ya pokoknya di meja gitu yang dapat menerangi mungkin kurang lebih 30% dari ruangan tersebut, yang mungkin bisa dapat terlihat lah samar-samar gitu. Gak mungkin kan kalau misalnya mati lampu itu kalian nyalain lilin itu ditaruh diumpetin di bawah kolong tempat tidur, atau mungkin di dalam lemari gitu kan. Gak mungkin kan ya kalian nyalain lilin terus diumpetin gitu. Nah, Tuhan tuh pengennya kalian juga seperti itu, sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak terang gitu kan ya. Kita diharapkan untuk tampil, berani tampil gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kita tuh anak Kristen gitu. Apalagi kalau misalnya kalian ini di sekolah-sekolah umum gitu ya, yang mungkin minoritas, mungkin kalian takut ikut acara-acara sekolah gitu karena gue Kristen, gue takut aja gitu, udah karena mungkin terintimidasi dari teman-teman yang mungkin bukan Kristen gitu, yang mayoritas gitu kan. Kalian udah merasa terintimidasinya. Kalian harus mulai berani untuk misalnya tampil, mungkin dari hal-hal kecil gitu kan. Jadi mungkin pemilihan ketua kelas, ya nggak apa-apa, maju aja dulu gitu. Urusan kepilih sama nggak kepilih ya urusan belakangan. Yang penting kalian berani dulu untuk tampil dan berani untuk kayak yaudah coba dulu aja deh gitu kan, jadi ketua kelas. Nah, yang kedua ini adalah yang Tuhan harapkan kepada kita itu terang itu sebagai pembimbing atau pemimpin. Nah, kalau misalnya kita di kegelapan ya, misalnya di terowongan yang gelap gitu, pasti kita ngikutin terang kan, nggak mungkin kita malah ngikutin yang gelap atau kita berdiri di tempat yang gelap, nggak mungkin kan. Nah, pasti kita ngikutin terang. Nah, di sini kita sebagai anak Tuhan, kita diharapkan untuk sebagai contoh teladan gitu kan, untuk lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita merokok, ya itu berarti kita bukan terang gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik kepada lingkungan sekitar gitu. Nah, karena ingat kan kalau misalnya kita tuh nggak segambar dan serupa Allah, jadi kita harus mempresentasikan atau memperlihatkan Yesus itu, Allah itu seperti apa sih? Allah itu maha baik, maha kasih gitu kan. Jadi kita harus memberikan teladan kasih, mungkin kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi diri kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, terang itu memberi peringatan. Nah, kalau misalnya kalian ketemu nih ya di jalan-jalan gitu kan ya, kalian lihat kan misalnya kayak ada galian tuh kan pasti ada lampunya tuh, nah memberi peringatan nih bahwa di sini tuh ada galian, bahaya, ada lubang gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian lagi di jalan itu suka ada bunyi dan ada lampu warna merah kedip-kedip gitu kan, kayak sirine, bunyi sirine atau lampu sirine. Itu tuh memberi juga peringatan, ini ada orang sakit, izinin lewat dong gitu kan. Seperti itu. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga harus bisa memberi peringatan kepada orang lain. Bukan kayak bola gitu, kayak weh salah weh gitu ya, nggak gitu ya. Tapi misalnya teman kita melakukan kesalahan, oke, di konteks ini misalnya dalam corona ya, kita pasti yang pakai masker gitu. Nah, kita mungkin lihat orang atau lihat teman kita yang dia nggak pakai masker, atau misalnya lagi di tempat ramai tapi maskernya nggak dicopot gitu kan ya. Kita bisa ngomong kayak baik-baik, kan ini lagi corona ya gitu, lagi covid, lebih baik kita pakai masker gitu, nanti takutnya ada yang ketularan gitu. Mungkin dia merasa dia sehat-sehat aja gitu, tapi bisa aja dia ditularkan dari, misalnya ada beberapa orang di situ yang ternyata membawa virus gitu. Jadi dia kalau nggak pakai masker itu jadi penularan itu lebih cepat gitu. Karena kita sebagai Kristen bisa tuh menegur seperti itu, tapi menegurnya jangan kasar ya, kayak, wah lu gimana sih lo pakai masker lah gitu.
jangan kayak gitu, tapi kita menegurnya dengan halus, dengan lemah lembut, dengan kasih gitu. Nah, memang sih kalau aku akuin, kakak juga sebenarnya susah gitu ya untuk menegur orang, melihat orang salah tuh kayak mau bawaannya diem aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Ya karena kita males banget tuh. Jadi ujungnya jadi berantem. Mungkin orang yang ditegur itu nggak diterima, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Kita yang penting sudah memperingati dia, sudah menasehati dia bahwa sebenarnya itu tuh kurang baik loh gitu. Jadi kita mengarahkan dia ke hal-hal yang lebih benar lagi gitu. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya kakak bisa simpulkan nih adik-adik ya, kamu itu adalah terang dunia, adik-adik adalah terang dunia dan garam dunia. Jadi adik-adik itu adalah garam dan terang dunia. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan identitas adik-adik itu sebagai garam dan terang dunia. Gak hanya adik-adik aja yang merupakan garam dan terang dunia. Kak Lintang dan kakak-kakak pelayan PT yang lainnya dan semua orang yang percaya akan Kristus itu merupakan adalah garam dan terang dunia gitu. Kalau misalnya kita garam dan terang dunia, berarti kita harus mencerminkan sifat-sifat Tuhan Yesus gitu kan. Tadi kita memurnikan, pertama, yang kedua kita menjaga lingkungan kita, mengawetkan lingkungan kita gitu. Yang ketiga kita memberikan rasa aman, rasa damai, kemudian kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, memberikan jalan yang benar, memberikan peringatan, dan kita dapat dilihat, oh, orang Kristen itu ternyata baik-baik ya, ternyata orang Kristen itu penuh kasih ya, seperti itu adik-adik. Nah, memang sih kalau misalnya kakak akuin gitu ya, menjadi garam dan terang dunia itu memang nggak mudah gitu ya. Tapi percaya adik-adik kalau misalnya kita minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan, kita pasti bakal dimampukan gitu kan ya, bakal dimampukan bahwa kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Mungkin dari hal-hal yang kecil aja, nggak harus dari mulai hal-hal yang besar. Mungkin jadi kakak layan seperti ini bawa firman gitu, nggak harus seperti itu, tapi mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin kita bisa menjauhi hal-hal yang kita temukan sehari-hari. Misalnya kita mencontek gitu atau berbohong gitu kan, untuk menjaga kita dari menjaga kita tetap murni, kita menjauhkan hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang sekolah online gitu kan ya adik-adik, dimana sekolah online ini nggak ada yang ngawasin, guru-guru nggak bisa lihat, orang tua juga kadang nggak bisa lihat gitu kan. Nah, gimana kita untuk dituntut untuk lebih jujur gitu. Misalnya kalau lagi ulangan atau ngerjain tugas dilarang melihat buku gitu kan. Tapi kalian karena nggak dilihat siapa-siapa, akhirnya kalian melihat buku. Atau mungkin yang harusnya masuk kelas gitu kan ya, kalian bilangnya ke orang tua, iya udah masuk, tapi ternyata nggak masuk kelas. Atau misalnya ngumpulin tugas, kalian bilangin udah, tapi ternyata belum ngumpulin tugas gitu kan. Nah, seperti itu adik-adik, memang nggak mudah ya, tapi kita harus belajar. Kakak juga sambil belajar dengan kondisi kakak juga gitu kan. Adik-adik juga harus belajar untuk dengan kondisi adik-adik juga gitu kan, sebagai garam dan terang dunia. Nah, oke adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu tentang garam dan terang dunia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati adik-adik, memberkati kakak layan, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengiringi langkah kami Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan yang dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik silakan mengikuti ibadah selanjutnya ya. Terima kasih Kak Lintang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, jadilah garam dan terang dunia. Jadilah yang berbeda dengan dunia ini. Jangan menjadi sama ya adik-adik. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 355 bait 1 Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan maknanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kak Gracia, kita akan mendengarkan Warta PT nih. Kira-kira isinya apa ya, Kak? Apa ya kira-kira? Yuk kita simak, check this out. Nah adik-adik, ketemu lagi sama kakak di sini. Kakak mau kasih tahu kalian Warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di minggu ini. Untuk pelayan firmannya, ada Kak Lintang. Liturgosnya, ada Kak Gracia dan Kak Yosi. Untuk pemusiknya, ada kakak sendiri Kak Brendan dan Kak Hosea. Kiranya kita semua semakin semangat untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Layan dan kakak Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan. Bisa lewat QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Kalau yang ini terlalu sulit, adik-adik bisa loh titipin persembahannya ke orang tua. Yang kelima, kakak nggak bosan-bosannya untuk ngingetin adik-adik untuk kita saat teduh bareng. Ada di Selamat Pagi Teruna, dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam 5 pagi di channel YouTube GPB Shalom Depok. Itu aja Warta PT untuk minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Kak Yosi, ibadah DPT pada hari ini sudah berakhir. Sekarang waktunya adik-adik untuk menjadi garam dan terang dunia ya. Sebelum menutup ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama dari Kidung Bunda Budi 162, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah IHMPT pada hari ini. Kiranya Engkau selalu melindungi, menyertai kami Tuhan setiap iring langkah kami Tuhan, kemanapun kami berada, kemanapun kami beraktivitas Tuhan. Juga berkati juga Tuhan orang tua adik-adik Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka sehari-hari juga Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan dalam pendidikannya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi adik-adik Tuhan. Kiranya Engkau selalu mengiringi dan memberikan kami berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang hanya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah selanjutnya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak mau infoin nih, jangan lupa ada Selamat Pagi Teruna di hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Sampai bertemu lagi di hari Minggu jam 8 pagi ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.